Fajar dan kami lagi ada di Museum Nasional. Yuk kita lihat apa aja peninggalan dari kerajaan Hindu dan Buddha. Museum Nasional bermula dengan berdirinya Bataviasch Genootschap atau disingkat BG oleh pemerintah Belanda pada tahun 1778, yaitu lembaga independen yang bertujuan memajukan penelitian di bidang seni dan ilmu biologi, fisika, arkeologi, kasusastraan, teknologi dan sejarah, serta menerbitkan hasil penelitian. Museum ini terletak di Jalan Medan Merdeka Barat, nomor 12, Gambir, Jakarta Pusat. Lokasinya sangat strategis karena berada di seberang Monas dan mudah dijangkau dengan kendaraan umum seperti Transjakarta atau MRT. Museum Nasional ini memamerkan banyak sekali koleksi-koleksi dari zaman prasejarah. Nah, jadi koleksi-koleksi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah koleksi-koleksi dari zaman Hindu-Buddha yang merupakan pameran berupa patung-patung dan arca-arca pada zaman Hindu-Buddha. Nah, ketika kita memasuki area museum, kita langsung disambut oleh patung Dewa Ganesha, yaitu dewa ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, dan dipercaya sebagai penyingkir segala rintangan dalam agama Hindu. Nama lainnya adalah Ganapati. Ia memiliki wujud dengan kepala gajah, perut buncit, dan 4 lengan. Dan Ganesha sering digambarkan membawa atribut seperti kapak, tasbih, patahan gading, dan mangkuk. Dewa Siwa Mahadewa merupakan dewa tertinggi atau raja dari para dewa dalam agama Hindu yang diyakini sebagai dewa pelebur dan mencipta kembali alam semesta dan isinya. Kendaraannya adalah Nandi. Arca Siwa Mahadewa sering ditampilkan dengan berbagai atribut seperti Trisula, Kamandalu, Aksamala, dan Camara. Iya, ini lagi ngebaca tentang Nandi. Nandi itu merupakan arca Nandi dari periode Singasari yang digambarkan memakai perhiasan yang mewah atau kayak yang kaya-kaya. Nandi merupakan kendaraan Dewa Siwa sekaligus penjaga kediaman Siwa. Dalam bahasa Sanskerta, Nandi itu berarti kebahagiaan atau kepuasan. Patung Parwati atau nama lainnya Sakti Dewa Siwa. Patung Parwati ini personifikasinya merupakan kekuatan Siwa dalam wujud dewa. Selanjutnya ada Ardhanariswara atau arca perwujudan, yaitu arca seorang raja atau penguasa yang diwujudkan sebagai figur perpaduan sakti dan Dewa Siwa dan Parwati dalam satu tubuh. Oke teman-teman semua, jadi di belakang saya ini ada patung Dewa Wisnu, yaitu patung dewa pemelihara alam semesta dan isinya. Menurut agama Hindu, ia memegang senjata bernama gada yang merupakan simbol individual dan cakra melambangkan pikiran yang baik, serta sangka yang merupakan simbol kreativitas dan padma simbol kebebasan yang melambangkan kekuatan yang memunculkan alam semesta. Garuda, burung mitologis berwujud setengah manusia dan setengah burung. Dalam agama Hindu, Garuda merupakan wahana Dewa Wisnu dan melambangkan pikiran. Musuh Garuda adalah ular dan kadang kala sering digambarkan sedang mencengkram ular dalam cengkramannya. Selanjutnya terdapat satu patung yang sangat ikonik di Museum Nasional, yaitu patung Bhairava Buddha, yaitu arca monumental setinggi 4,41 meter dari abad ke-14 yang menggambarkan perpaduan unik antara Hindu dan Buddha dalam tradisi Tantrayana. Ciri khasnya yaitu sikap berdiri di atas tumpukan mayat dan tengkorak, tangan kiri memegang mangkuk tengkorak berisi darah, tangan kanan memegang pisau ritual, serta mahkota yang dihiasi arca Buddha Amitabha. Hal ini melambangkan kekuatan penghancur kebodohan dalam aliran Tantra Kalacakra.
Sebagai salah satu koleksi terbesar di Museum Nasional, patung ini awalnya berfungsi sebagai penanda kekuasaan kerajaan dan media ritual esoterik yang melibatkan praktik pengorbanan. Oke, jadi di sini itu ada 3 relief ya. Yang pertama, ini ada relief. Ini itu hiasan pada dinding candi yang menggambarkan perkampungan, jalan setapak berbatu, gunung, dan perbukitan di masa Majapahit. Ini yang kedua ada relief ini. Ini tuh hiasan pada dinding candi yang menggambarkan perkampungan yang dikelilingi perbukitan di masa Majapahit. Dan yang ketiga ada ini, hiasan pada dinding candi yang menggambarkan jalan setapak berbatu dan perkampungan di lembah perbukitan masa Majapahit. Oke, jadi sini kita bisa melihat di sini ada patung Arca Pancuran ya. Jadi patung Arca Pancuran ini adalah bangunan suci yang memiliki sumber air. Jadi keberadaan tirta air ini sangat penting sebagai sumber air suci untuk memenuhi keperluan masyarakat dalam penggunaannya sebagai sarana upacara. Selanjutnya adalah arca seorang ratu. Arca ini kemungkinan menggambarkan Suhita, seorang ratu yang memerintah kerajaan Majapahit dari tahun 1429 hingga 1447. Sebagai tokoh terkemuka pada masanya, arca ini diduga menggambarkan pentingnya peran Suhita dalam kerajaan. Selanjutnya ada Dewa Kartikeya atau yang merupakan dewa perang atau dewa keremajaan. Dewa ini mengendarai burung merak dan bersenjatakan tombak. Nama lainnya adalah Rare Kumara dalam pewayangan Jawa. Arca ini merupakan arca penjaga yang ditempatkan di pintu gerbang bangunan suci atau tempat yang disucikan di masa Hindu-Buddha. Umumnya digambarkan berwujud raksasa yang membawa senjata gada. Oke guys, ada Nathan tuh. Ayo kita samperin ya. Nathan. Kamu lagi baca apa, Nah? Lagi baca ini. Ini Hayagriwa, itu salah satu pengiring yang bersifat ugra dari Pamagawasa Sapeswara dalam Mahayana Buddha. Di sini ada bagian yang bekas kebakaran. Di sini tuh dilarang masuk ya. Di sini ada patung. Selanjutnya ada Agastya atau seorang resi, yaitu rohaniwan agung yang merupakan murid kesayangan dari Dewa Siwa. Selanjutnya masuk pada agama Buddha. Berikut adalah arca Taggata atau Daphne Buddha yang dapat dikenal dari sikap tangannya atau mudra. Akan tetapi pada arca ini tidak dapat diketahui identitas Taggata karena satu tangannya sudah hilang. Nah, sekian perjalanan kami di Museum Nasional. Kali ini kita akan mengakhiri perjalanan kita di sini. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah.